Anda kembali di Newsline, pemirsa. Aksi polisi di Medan yang menyamar menyerupai emak-emak berdaster ini viral di media sosial. Ya, bukan tanpa alasan pemirsa, polisi ini menyamar demi bisa membekuk begal yang banyak beraksi di wilayah Medan Timur. Kita akan lihat seperti inilah aksi anggota Polsek Medan Timur saat memancing begal. Dirinya berkeliling kota atau daerah yang bisa dibilang rawan begal. Dan dari aksi ini akhirnya petugas berhasil membekuk 3 tersangka yang ternyata masih berusia remaja. Ketiganya memang menjadi target Polrestabes Medan karena kerap meresahkan warga kota Medan. Berdasarkan catatan kepolisian, hingga saat ini sudah ada 5 laporan resmi dari masyarakat yang menjadi korban para tersangka. Kita lihat ya komentar warganet seperti apa terkait aksi polisi yang ternyata bisa membekuk begal. Azari Hasibuan, inspiratif, begal jadi takut kalau lihat mama naik motor sendirian. Oke, kita lihat lagi dari Dimas Saris Tapea. Emak-emak aja udah serem, apalagi polisi yang jadi emak-emak. Iya benar juga ya. Dari Marwah Indah, kalau cara ini sudah viral, kira-kira Pak Polisi masih pakai cara ini nggak ya? Itu sebetulnya Marwah yang juga kita penasaran. Betul. Dan untuk membahas mengenai aksi polisi Medan dalam menumpas begal, kita sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yuda. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Mbak. Iya Pak Putu, ini ide awalnya seperti apa sih? Akhirnya ada tim Anda yang menyamar menjadi emak-emak dan akhirnya bisa menangkap para begal di sana. Baik, terima kasih Mbak. Jadi awalnya yaitu tim Pegasus atas instruksi dan perintah dari Bapak Kapolres yang dibentuk pada bulan Mei 2018. Jadi Bapak Kapolres memerintahkan untuk membentuk tim khusus dalam menangani tindak pidana kekerasan, kemudian pemberatan maupun curanmor. Tim Pegasus ini dibentuk terdiri dari 245 personil, di mana tim ini dibagi-bagi perannya. Ada yang melakukan hunting, tim yang melakukan hunting yaitu mencari orang-orang yang dicurigai. Ada juga tim yang melakukan penyamaran. Ada juga tim yang melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi. Oke, Pak Putu Yuda sendiri berperan sebagai apa, Pak? Ya, Mbak. Pak Putu Yuda sendiri berperan sebagai apa? Ya, saya kebetulan ya pengendali di lapangan, Pak. Oke, baik. Oke, jadi ini Pak, ini bagaimana sih bisa nggak ketahuan sama para begal? Memang kalau dari tim Anda, dari kepolisiannya sendiri ini mengikuti dalam radius berapa meter nih sehingga nggak ketahuan gitu? Baik, dari tim yang melakukan penyamaran itu kita mempunyai 5 tim besar. Kemudian dari tim besar ini terbagi menjadi 4 tim kecil. Jadi ada orang yang menyamar, ada anggota yang menyamar, ada juga dari jarak jauh anggota yang mengawasi. Jangan sampai anggota yang menyamar menjadi korban, justru menjadi korban. Oke, baik. Ya. Pak, tapi ini berarti sudah dengan menggunakan metode penyamaran ini, berapa jumlah begal yang sudah ditangkap? Ada beberapa kasus begal yang sudah berhasil kita tangkap, Mbak. Jadi selain dari penyamaran, jadi ada juga beberapa kasus begal yang kita lakukan melalui upaya pengungkapan kasus. Seperti yang terakhir kemarin beberapa hari yang lalu kita rilis kasus begal yang terjadi di Jalan Trisutrisno, di mana tim Polrestabes Medan bergabung dengan tim Polda berhasil membekuk dua tersangka sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 13 kemarin kita berhasil mengungkap 1 tersangka lagi yang perannya adalah memepet korban, di mana rekannya satu lagi menodongkan pisau. Dan semuanya menggunakan senjata tajam ya, Pak? Nah, ya, betul Mbak. Jadi rata-rata mereka menggunakan senjata tajam. Tapi ada juga mereka yang tidak menggunakan senjata tajam, tapi melakukan penganiayaan terhadap korban. Demikian, Mbak. Aduh, dan sasarannya adalah ibu-ibu seperti yang ditangkap kemarin. Oke, Pak Putu, ini kan sudah melakukan aksi penyamaran seperti ini, sementara masih ada daerah-daerah lainnya yang menjadi pemetaan polisi untuk menangkap para begal. Nanti ke depannya melakukan cara apa lagi nih Pak untuk membasmi begal-begal di wilayah Medan dan sekitarnya?
Baik, terima kasih Mbak. Kita melihat tren kejahatan di Kota Medan ya, apabila seandainya korbannya adalah mungkin anak-anak pelajar ya, mungkin kita lakukan aksi-aksi atau teknik-teknik yang mungkin berbeda ya. Karena kemarin sudah viral begitu, mungkin ada juga efek jera dan keraguan sebetulnya kalau saya jadi begal saya jadi mikir lagi gitu kan, siapa tahu ini adalah polisi yang menyamar, sebetulnya efektif begitu ya. Oke Pak Putu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Kami tunggu nanti kriminalitas di Kota Medan terutama akan jauh berkurang. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, beragam kreativitas dan kemampuan para anggota polisi dalam menumpas aksi kejahatan memang patut kita acungi jempol. Namun apakah cara ini benar-benar efektif untuk mencegah aksi kejahatan? Sudah tersambung bersama kami kriminolog Erlangga Masdiana. Kang Erlangga, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, terkait aksi viral polisi yang menyamar jadi emak-emak dan efektif meringkus begal, menurut Anda? Bagus itu, ya. Itu berarti polisinya kreatif, ya, atau Pak Kapolresnya kreatif, atau tim rescue-nya kreatif. Tapi tentu kita harus memodifikasi ya setiap kasus, ya, atau setiap modus operandi itu cara menanganinya berbeda-beda. Tapi yang jelas bahwa cara kerja polisi yang sangat variatif dan berbeda-beda melakukan penyamaran itu memang satu tugas yang harus dikedepankan. Jangan terlalu mengandalkan pada uniform, pada seragam, karena kalau pada uniform itu memang sangat dibutuhkan, tetapi untuk hal tertentu untuk menangani kasus-kasus yang sangat kritikal, yang sangat kritis, yang perlu penanganan secara serius, perlu ada namanya kuratif atau perlu ada namanya sebuah treatment yang efektif. Memang harus dilakukan penyamaran, tetapi kemudian penyamaran harus berbeda-beda. Ya, jangan dipukul rata semua bentuk kejahatan, treatmentnya menjadi sama begitu ya? Ya. Ya, ya bisa. Oke, baik. Tapi sistem penanganannya harus terus tersistematis. Misalnya ke depan cara penanganan keamanan di Medan tentu harus dipetakan. Dengan dipetakan Pak Erlangga. baik. Ya. Baik. Pak Erlangga, tapi sebetulnya dengan cara seperti ini menurut Anda akan menimbulkan efek jera kah bagi para pembegal? Jadi sebenarnya jangan konteks efek jera. Kalau penanganan ini berarti penanganan pendekatan keamanan. Mestinya ini harus bekerjasama dengan pihak Pemda setempat. Karena apa? Karena yang diurutan sebenarnya adalah pemerintah daerah atau masyarakat secara umum. Nah, jadi pendekatannya jangan pada pendekatan keamanan. Kalau polisi memang ini berada di ujung, penanganannya di ujung ketika sudah banyak kasus kriminal lalu kemudian harus ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi ujungnya adalah pendekatan kesejahteraan. Jadi pemerintah daerah harus bisa melakukan treatment peningkatan kualitas sumber daya manusia, treatment pendekatan kesejahteraan, ya misalnya jaminan pekerjaan buat masyarakat tempat, ya, buat anak-anak muda bisa tersalurkan kreativitasnya dan lain sebagainya. Program-program itu kalau kita lihat nih di layar kaca kemarin itu para pembegalnya usianya betul-betul masih remaja. Apa yang sebetulnya perlu dilakukan juga rekonsiliasi antara Pemprov, kepolisian dan masyarakat sekitar untuk sebetulnya juga membantu mereka memulihkan mereka. Ini sebenarnya pukulan bagi pemerintah setempat, ya, dan masyarakat setempat. Kalau misalnya anak-anak muda sudah terlibat di dalam tindakan kriminal, tindakan kejahatan, berarti harus dipikirkan bagaimana penanganan secara komprehensif. Nggak bisa dengan penanganan untuk penangkapan atau hanya dengan sistem kurasi, nggak bisa. Karena penanganan kejahatan itu nggak bakal bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan semata, tapi harus terintegrasi dengan pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan komunitas, pendekatan kesejahteraan, pendekatan ekonomi dan sebagainya. Oke, baik. Ya, Pak Erlangga Masdiana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline dan memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat.